Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Fitri Tunjungsari, untuk pertemuan pertama materi mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Oke, sebelum dimulai saya jelaskan dulu mengenai satuan acara perkuliahan dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini terdiri atas 3 SKS kuliah atau teori, kemudian 1 SKS praktikum. Diberikan untuk mahasiswa semester 4 dan sifatnya adalah wajib. Silabus ringkas mata kuliah ini berisi pembahasan tentang perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak, tahapan dan siklus hidup rekayasa perangkat lunak, model proses, case, analisis kebutuhan perangkat lunak, perancangan perangkat lunak, konstruksi perangkat lunak, pengujian, evaluasi, dan manajemen perangkat lunak. Tujuannya adalah agar mahasiswa memahami konsep dan metode dalam pengembangan rekayasa perangkat lunak, memahami konsep dan prinsip analisis rekayasa perangkat lunak, mampu menerapkan siklus hidup suatu proyek rekayasa perangkat lunak dalam suatu tim kerja dan mendokumentasikannya dengan baik, serta memahami risiko pengembangan perangkat lunak. Mahasiswa juga harus mampu menerapkan konsep dan metode dalam suatu proyek perangkat lunak dengan kerjasama dan komunikasi yang baik antar anggota dalam suatu tim kerja atau grup. Jadi dalam kuliah ini bukan hanya nilai sebagai individual yang akan diobservasi dan dievaluasi, tetapi juga nilai Anda semua untuk bekerja dalam suatu tim. Suatu tim rata-rata dibentuk oleh 3-5 orang anggota. Ya, jadi nanti Anda dipersilakan untuk membuat kelompok. Di dalam tim ini selain ada tugas kelompok, juga ada tugas individual untuk tiap-tiap mahasiswa. Oke, saya lanjutkan dengan satuan acara perkuliahannya. Lama kegiatan belajar per pekan adalah 150 menit untuk kuliah, 40 menit untuk pekerjaan rumah, 35 menit untuk diskusi kelompok. Sedangkan unsur penilaian UTS sebesar 20%, UAS 20%, tugas 50%, keaktifan dan kuis 10%. Oke, jadi perlu diperhatikan bahwa bobot terbesar adalah tugas sebesar 50%. Sehingga bagi Anda yang tidak mengerjakan tugas dengan baik, dapat dipastikan Anda tidak akan lulus dalam mata kuliah ini. Kenapa? Karena hanya 50% saja itu tidak akan dapat menjamin kelulusan Anda. Minimal 57 skornya kan untuk lulus. Baik, rujukan yang digunakan adalah dari Ian Sommerville. Bukunya judulnya adalah Software Engineering. Kemudian Roger Pressman dengan judul Software Engineering, dan Pankaj Jalote dengan judul A Concise Introduction to Software Engineering. Oke, perkiraan kuliah perkiraan perkuliahan ini dilakukan dalam 14 kali pertemuan, ditambah UTS pada pertemuan ke-8 dan UAS pada pertemuan ke-16. Baik, pertemuan pertama disajikan dalam materi hari ini, materi yang sekarang ini. Yang pertama ada introduction. Di sini akan dibahas mengenai software kategori, software application, definition of software and software engineering, serta perbedaan antara computer science dan software engineering. Pada setiap materi perkuliahan akan dibagi dalam 3 sesi. Yang sesi pertama adalah teori ya. Sesi kedua teori juga, dan sesi ketiga adalah resume atau ringkasan dari apa yang sudah dibahas ditambah dengan kuis. Oke, pada pertemuan pertama ini ada hanya kuliah saja. Pada pertemuan 2 ada kuliah dan responsi, ini akan dibantu oleh asisten. Pada pertemuan ketiga ada kuliah. Pada pertemuan keempat kuliah dan diskusi, dibantu dengan asisten dan dosen.
Pada pertemuan kelima, kuliah diskusi dan responsi, Anda harus mampu membaca jurnal dan melakukan presentasi. Pada pertemuan keenam, diskusi, responsi dan presentasi dari tugas presentasi pertama. Ya, dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya karena biasanya satu pertemuan saja tidak cukup. Kemudian pertemuan ke-8 adalah UTS. Pertemuan ke-9, ke-10, ke-11 itu kuliah. Pertemuan ke-12 diskusi dan responsi berupa presentasi, tugas. Kemudian pertemuan ke-13 kuliah lagi, dan pertemuan ke-14 kembali presentasi. Pertemuan ke-15 adalah berupa kuliah, diskusi, responsi, dan pertemuan ke-16 berupa presentasi final project. Jadi di pertemuan ke-16, project atau tugas yang diberikan harus sudah selesai. Ya, karena itu tadi menentukan nilai Anda 50%. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan buku-buku yang akan kita gunakan. Tadi sudah disampaikan buku rujukannya ada Software Engineering dari Pressman ya. E-booknya ada di sini, nanti akan saya share. Oke, yang digunakan adalah 5th edition. Kebetulan saya dapatnya 5th edition. Kemudian ada lagi buku dari Ian Sommerville, Software Engineering 9th edition. E-booknya juga ada, nanti akan di-share. Dan buku dari Jalote, A Concise Introduction to Software Engineering. Ya, ini khusus untuk undergraduate topic in computer science. Oke. Nah, bagaimana kuliah ini akan dimulai? Saya lebih suka langsung kita bahas dari buku teks yang digunakan, yaitu dari Sommerville ya. Kemudian karena di situ ada case studies, kemudian Anda juga sekaligus bisa langsung membaca. Ya, sama ini kan males kalau membaca sendiri ya nggak. Nah, sekarang kita akan langsung membaca. Oke, sampai sini saya harap semuanya bisa dipahami dan dimengerti. Pada sesi selanjutnya kita akan langsung masuk ke bagian pertama, Introduction to Software Engineering. Ya. Ini adalah part 1, Introduction to Software Engineering. Oke, sampai sini saya harap tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Apabila masih ada yang perlu ditanyakan, dapat menghubungi saya. Karena saat ini saya sedang ada di luar negeri, dapat menghubungi ke email saya vibara11@gmail.com. Kalau saya spell Victor India Bravo Alpha Romeo Alpha angka 11@gmail.com. Atau saya ketikkan di sini. Oke, ini email saya. Bisa juga menghubungi WhatsApp saya melalui asisten utama saya, asistennya Fahrizal ya. Asisten Ahmad Fahrizal dan kawan-kawan. Oke, sampai sini kalau tidak ada yang ditanya, kita akan berlanjut menuju
sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.